dari awalnya untuk menentukan sertifikat itu ada surat tangan apa itu. Kalau tidak ada di luar surat tangan itu tidak bisa dijadikan sertifikat. Kita tidak ada tanda tangan pun sedikit pun di situ, karena kita mentara di situ Pak, kebun bawang kita di situ, kebun kari kita di situ, tidak ada kita tanda tangan pernyataan untuk pembuatan sertifikat itu tidak ada, sedikit pun tidak ada. Ini pernah saya bahas kemarin waktu kami rapat desa, pernah saya bahas di kejaksaan juga sudah kami terangkan dengan Pak Palitu tersebut. Ya saya rasa ini sudah selesai, tapi nyatanya belum. Nah jadi intinya kepada pihak R6B kita minta tolong betul-betul untuk membantu kami ini Pak. Benar oleh kata saat ini ketua DPD kita, kalau nggak diurusin ke pengadilan itu repot kita, susah, karena kita bukan orang duit ya. Ini kita dengan apa kita sampai di jaksa sepertinya bagus, jalannya bagus dari Pak Palitu tadi, atau mentok, hilang, lenyap. Nah di situ satu pertanyaan kita di situ, kenapa ini? Apa alasannya tidak lanjut lagi itu? Ya saya rasa ini sudah selesai kemarin tuh, kalau memang sudah di sertifikatnya sudah berblokir. Kami kan tujuan kami ke sana itu supaya sertifikat yang sudah dibuat oleh satu keluarga itu diblokir Pak, itu tujuan kami, supaya lahan ini bisa kita kerjasama lagi dengan R6B ini. Itu maksud kami di situ. 3 mantan kades kami di sana. Bukan kami ngadu, bukan. Tidak sedikit pun kami mantan kades ngadukan masyarakat, ngadukan kepala desa, tidak. Kalau sekedar Pak perlu diketahui, kami mantan kades ini ikut ngadukan jamhuri, ngadu jadi segala macam itu. Isu, tapi kita ya sudah bapak. Nah ini lah kapal yang tanggung pihak PT, kita minta tolong, minta diurus lahan ini supaya balik ke bukan masyarakat ya, supaya balik ke desa gitu. Kalau soal yang plasma ya aturannya bagaimana, kita belum memahami betul yang seperti itu jalan ceritanya. Tapi 2004 SPA itu sama Pak dari saya juga itu sampai sekarang menghasilkan walaupun sedikit, masyarakat sudah menikmatinya. Kalau yang plasma dari R6B ini terus terang aku agak kecewa. Pak Cacala mundur dari situ, kemudian apa lagi ini sekdes aku Pak ini, Pak Sukirman ini waktu itu jadi sekdes aku ini, jadi paham betul kami. Jadi kami bukan neko-neko Pak, bukan kami selalu cak apa-apa, bukan, kami minta balik ke baik lahan itu, balik ke desa. Kalau sudah balik ke desa, plasmanya sudah mengalir ke desa, kan aman Pak, R6B aman, sama dengan SPA itu aman, insya Allah aman. Tapi kalau ini masih gunjang ganjing seperti ini terus terang baik, silakan ya, kurasa tambah ribut lagi nih. Cuma satu garis bawah Pak, jangan sampai kami ini ribut sama dusun kami ini, karena ini masyarakat yang buat ini, masyarakat kenal. Jadi aku minta bantunya dengan Pak. Dan Pak, aku belum harta betul aku dengan beliau ini. Soalnya belum pernah ketemu. Iya. Pak Rifai dengan Pak Pak Junta nih. Baru inilah aku tatap muka dengan beliau ini. Jadi itulah Pak, permohonan dari kita sebagai masyarakat Sukadana ini, minta dibantu untuk penyelesaiannya bagaimana supaya bagusnya menyelesaikan yang pertama di tanah di Lubak Turun itu yang di Lurah GU, yang kedua itu yang masalah plasma tersebut. Tidak mungkin Pak boleh hasilkan di Sukadana itu lama ini, tidak 20 tahun. Jadi ya, 20 tahun ya. Ngapain enggak yang mati di Sukadana ini? Belum nyicipi plasma R6B itu, kepengen nyicipi lah. Kepengen deh. Kepengen cepat-cepat lipat, ya Pak.
Jadi mungkin itulah Pak ya, kita sekedar menyimak. Nah tapi di samping kita menyimak ini jangan sampai kita lebih runyam lagi ke depannya ini. Terutama kita tidak mengharapkan untuk bentrok sesama kita di Sukadana itu atau dengan PT ini. Kita sangat menghargai, kita hadiran PT sangat menghargai. Terutama kami tanya dengan Pak Sudirman ini, saya kasih Pak, itu rawa-rawa itu Pak sebelum digarap lelang sawit itu, aku masih bujang itu Pak. 2 minggu lebih semalam di peladang ini tuh api. Nah kami negarakannya lah jalan pula, lah tak terkeruan pula kali. Nah, jadi aku minta tolong yang Pak Junta, yang Pak Arifai dan yang lain-lainnya untuk lahan plasma dan yang lain-lain itu secepatnya kita selesaikan secara kekeluargaan. Mungkin hanya Pak sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami disini selaku kepala desa dalam hal kami dari masyarakat ini terus kedudukan ya Pak. Jadi oleh karena itu Pak, di hari tanggal 28 itu memang terjadi demo kecil lagi besar itu, maka aku selaku kepala desa dari pimpin masyarakat desa Sukadana itu memohon maaf kiranya ada kesalahan-kesalahan di situ yang terjadi insiden. Tapi oleh karena itu Pak, dari sore kami masyarakat kami dari semalam tuh banyak datang ke rumah Mak Manadian tumbuh minta kejelasan dari PT R6B. Seterusnya Pak, yang di luar HGU yang paling tumbuh agak rumit bagi saya kepala desa itu masyarakat itu minta kembalikan ke desa Sukadana dan terus dibuat kembali selaku kerjasama dengan PT R6B. Oleh masalah sertifikat itu Pak, memang benar kata Bapak sudah terbit sertifikat, namun dalam hal kami Pak, sertifikat itu ada asal muasal. Kalau tubuh memang mungkin ada jenjang-jenjang berikutnya. Cuma harapanku dengan masyarakat Sukadana, sedangkan dalam hal urusan tubuh kami jangan ada lagi tubuh anarkis. Itulah harapanku dengan masyarakat desa Sukadana. Kemudian Pak, saya tanggapi dari masyarakat juga dalam hal yang di dalam HGU, karena Pak tolongnya minta bantu kami dari PT R6B itu kembalikan atas nama desa, jangan atas nama pribadi. Walaupun di sana Pak nama aku pribadi ada di situ, Pak Hasim ada di dalam HGU. Nah cuma aku tidak mengharapkan itu semua karena masyarakatku lebih banyak daripada aku. Oleh itu aku mengharap dengan pimpinan R6B itu mana caranya tolongnya masyarakatku agar sesuatu pajak dikembalikan atas nama desa. Selanjutnya Pak, dari masalah yang ketiga yang masalah CSR, memang benar kata Bapak tadi, aku kena baru Pak di tahun 2022 April aku dilantik. Oleh karena itu banyak bagian-bagiannya aku belum tahu persis, cuma aku terus kutanggapi usulan-usulan masyarakat yang masuk ke tubuh. Nah dari tahun 2016 sampai ke 2023 ini aku selaku kepala desa, memang benar kata pemerintah desa tadi itu Pak, memang sudah dianulah itu tentang masalah CSR. Bahkan kami mau proposal masalah 17 itu tak pernah itu dikasih itu Pak. Oleh karena itu ke depan harapan kami selaku kepala desa Sukadana dan seluruh masyarakat desa Sukadana agar terjalin kerjasama yang baik dengan PT R6B agar kita sama-sama masyarakat kondusif dan R6B tetap aman lancar. Itulah harapan saya selaku kepala desa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa menangkap nuansa dari pertanyaan Bapak. Memang keinginan hati Bapak, mungkin keinginan hati kami juga demikian. Tapi seperti awalnya tadi kami katakan, ada kewenangan yang tidak bisa kami langgar. Kami terbatas kewenangan kami. Contoh yang tadi Lebak Purun, apa namanya tadi? Lebak Purun yang sudah terbit sertifikat. Di sini Bapak punya hak untuk menguji keabsahan terbitnya sertifikat itu bagaimana. Itu bukan kewenangan kami Pak. Bapak yang punya hak untuk menguji itu ke BPN. Jadi silakan Bapak sampaikan keberatan Bapak kepada BPN dengan terbitnya sertifikat tersebut. Sedangkan kami pihak R6B tidak punya kewenangan apa-apa untuk menggugat,
batalkan dan sebagainya. Itu haknya Bapak. Inilah yang saya bilang tadi, tidak semuanya itu kami punya kewenangan. Ini satu. Yang kedua mengenai apa tadi, plasma. Bapak ingin supaya itu menjadi hak desa. Kami tidak beda Pak, apakah itu dikasih ke perorangan atau kepada desa. Kalau RA6B itu tidak ada apanya Pak, tidak beda kepada siapapun. Namun kalau keinginan Bapak itu ingin diwujudkan, tolong Bapak sebagai kepala desa kumpulkan mereka yang 80 orang itu bermusyawarah seperti yang disarankan tadi oleh Pak Junta. Setelah nanti ada kesepakatan bagaimana bagusnya mengenai apa tadi namanya itu lahan apa tadi, plasma tadi, silahkan Bapak lanjutkan, nanti akan kami fasilitasi untuk bisa diselesaikan di pihak Bapak dan kami. Kami hanya menyalurkan aja Pak bahwa ini haknya hak masyarakat sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Jadi pihak RA6B tidak punya hak apa-apa untuk mengalihkan itu pada desa. Hanya bisa dilakukan Bapak bermusyawarah, kami fasilitasi untuk musyawarah. Silakan Bapak kumpulkan, Bapak bicarakan baik-baik, kami hadir di sana Pak. Ini Pak mengenai masalah apa tadi, plasma. Yang ketiga mengenai apa tadi, ISR. Saya berpendapat kalau ada sedikit keberatan kok kami belum itu. Bagaimana kalau tahun 2024 ini dilaksanakan di kecamatan sehingga mencakup seluruh desa-desa yang ada di sini. Jadi nggak seperti yang kemarin-kemarin ada di pasar sana, ada di pasar sini. Kenapa nggak kita bikin di aula ini, pasar ini? Minta izin kita sama Bapak Camat kalau boleh. Kalau nggak ya terpaksa di lapangan sana. Kami akan menyiapkan untuk CSR ini. Mungkin kalau bentuknya pasar murah ya kita pasang tenda dan sebagainya. Ini pendapat saya, kalau Bapak setuju nanti kita realisasikan. Saya kira ini jawaban sementara terhadap keinginan Bapak yang sebagian bisa kita laksanakan dan sebagian tidak. Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Pak ya. Saya masuk dulu ke soal plasma. Saya baru dapat data ini dari Pak Hari. Plasmanya Sukadana itu mulai tertanam tahun 2020. Ya. Tadi dulu Pak, biar saya jelaskan. Ya kan? Kenapa 2020? Karena kesepakatan tentang pembagian plasma itu terlahir 2018. Itu Pak. Kesepakatan pembagian itu 2018 Pak. Kita kan penanam misalnya kita 2004 Pak ya. Pak Caca kemarin itu kita waktu garap tanah itu sama, inti dengan plasma itu di tanah sama. Mana yang 2020 plasma baru ditanam? Makanya Pak, Bapak kan mungkin nggak mengikuti perkembangannya. Tadi kan udah saya katakan, 2015 itu ada pertemuan. Ya, bicara soal plasma nggak hanya Sukadana, hampir semua desa Pak. Ketika 2015 Sukadana itu hanya 30 hektar. Ini 2015 Pak, kami masuk 2014. 2015 dia adakan pertemuan untuk membicarakan plasma yang tidak terbangun-bangun ketika manajemen lama. Itu Pak. Nah, di 2015 itu hanya 30 hektar hasil kesepakatan. Kemudian berkembang lagi ya, atas permintaan oleh seluruh kepala-kepala desa yang ada, lahirlah perubahan. Di 2018 lahirlah 160 hektar. Gitu Pak. Nah, lalu proses ini berjalan Pak, berjalan karena harus ada wadahnya, yaitu koperasi air bening. Koperasi air bening Bapak juga mungkin ikuti atau tidak, ini kan tergoncang-ganjing juga koperasi air bening. Tergoncang-ganjing juga Pak, terganti-ganti juga para pengurusnya. Nah, barulah di 2020 sahlah dia sebagai pengurus yang tidak tergoncang-gancing lagi. Lantas disitulah dimulailah proses penanaman. Itu prosesnya Pak. Ada proses
yang terjadi, dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya itu yang kita ikuti perkembangannya. Nah, jadi itu tertanam 2020, total yang sudah tertanam itu 136 hektar, Pak. Sudah tertanam. Jadi masih ada yang belum tertanam 70, kurang lebih 70 hektar lagi yang belum tertanam. Tapi ini akan tetap dikerjakan. Nah, proses penerbitan sertifikat itu masih di BPN. Dasarnya adalah SK Bupati tadi yang masih atas nama pribadi-pribadi. Nah, karena itu Pak, sekali lagi saya katakan, pemerintah pun saya yakin tidak akan mungkin berani melanggar aturan ketika penerbitan sertifikat ini. Karena itu saran kami adalah dibuat saja kesepakatan di 80 penerima plasma tadi, buat kesepakatan dengan pemerintah desa tentang bagi hasil itu. Karena ini sudah tertanam 2020, ini akan 2024 atau 2025 akan ada pembagian ini, Pak. Ini akan ada pembagian ini. Karena sudah tertanam ya tahun 2020. 2020 itu sudah tertanam hampir 100 hektar, Pak. Ya. Jadi dalam waktu dekat ini pasti akan ada bagi hasilnya. 2024 atau 2025. Nah, di sini harus ada kesepakatan, Pak, yang ditandatangani oleh pemerintah desa dan yang 80 kakak tadi. Nah, kemudian bicara soal Lebak Bulus tadi, Pak. Kenapa saya katakan tadi saya sarankan adalah diuji, Pak? Karena saya mendapatkan informasi bahwa kejaksaan pun menyarankan hal yang sama. Mungkin bapak-bapak yang ke kejaksaan melaporkan itu juga mungkin sudah diedukasi oleh kejaksaan tentang hal ini. Karena itu supaya sinkron dia, Pak. Supaya sinkron, maka antara kejaksaan dengan upaya ini, saran kami adalah diuji aja, Pak. Diuji dulu. Kalau bapak-bapak tentu punya bukti dan punya saksi yang komplit tentang proses tanah ini tadi, ya diuji aja, Pak. Bukan ke R6B, nah, Pak, nanti berseterunya Bapak dengan BPN dan pihak pemilik sertifikat dan orang yang menjualnya, gitu loh. Jadi ya silahkanlah diuji, Pak, supaya itu bisa terselesaikan. Terkait soal CSR, Pak, saran kami, Pak, adalah silakan nanti diajukan. Kalau misalnya mau peningkatan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, silakan, Pak. Saya kira di sini ada Pak Komisaris akan bisa memberikan garansi akan peningkatan nilai CSR yang bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Saya kira itu, Pak, penjelasan kami ya yang bisa kami jelaskan terkait hal ini. Sekali lagi, tentu ini tidak bisa memuaskan Bapak dan Ibu sekalian, tapi inilah yang bisa kami jelaskan seperti disampaikan oleh Pak Komisaris. Mana hal-hal yang terkait R6B seperti tadi soal plasma, saya buka datanya, ini jelas datanya, dan bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa membagi hasil ini. 2024, 2025 itu akan bisa terbagi, Pak, karena sudah masa tanam 2020, harusnya sudah bisa terbagi 2024 dan 2025. Saya kira demikian, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Ini berkaitan tentang plasma dan di luar HGU. Jadi untuk yang plasma ketika cair, tegas masyarakat tidak usah dibagikan ke 80 nama sertifikat itu, tahan sampai urusan selesai. Yang kedua, yang di luar HGU ya, sampai kasusnya selesai dengan masalah yang menjual, tidak ada aktivitas di sana ya, sepakat kami masyarakat di sana, karena itu tanah kami
karena kerjasama kalian tidak kerjasama dengan kami, karena kamu bahasa orang itu menganggap sawit yang ditanam sebelumnya itu sudah hak milik, padahal kamu sudah tahu pasti itu hasil dari yang lama, tapi tutup kuping saja. Terus untuk bangunan, ya, secara aturan IMB bangunan di luar HGU, silakan dicek aturan bangun di luar HGU itu seperti apa. Apakah benar boleh bangun di luar HGU? Apa gimana? Ya silakan nanti pihak RNB yang ngerti. Ya, kalau masih lihat seperti ini, RNB bersih, clear. Jadi masyarakat juga bisa seperti itu. Untuk keputusan masyarakat hari ini, ya, tidak ada aktivitas karena ini masalah sebenarnya mau dilempar ke hukum, ya silakan. Pidana ya silakan, masyarakat nanti Pak Kades yang atur. Tapi selama itu terjadi proses itu tidak ada aktivitas karena kami yang sengketa. Karena pihak itu jual barang yang tidak melalui punya masyarakat. Itu anggapan kami karena R6B anggapannya beli sama mereka, sama-sama punya anggapan. Jadi tanah dalam sengketa tidak boleh ada aktivitas. Itu kesepakatan. Terus ketika terjadi deal, seandainya kami menang, masyarakat menang dihukum, jangan salahkan kami nanti kalau kami minta bagian yang di luar HG itu lebih besar daripada pihak R6B. Karena R6B menyerahkan secara penuh, tidak mau bantu masyarakat, ya, kepada masyarakat sendiri untuk masalah ini. Jadi itu tanggapan kami. Saya rasa masyarakat Desa Seringau sepakat karena kami di sini ingin solusi yang terbaik, tapi sepertinya diarahkannya ke sana semua. Kami sudah tahu pada akhirnya pasti kamu arahnya ke sana, tapi kami pengen, kata Pak Darso, win-win solution dari pihak R6B itu bukan yang arah ke sana. Yang R6B bisa bantu, tapi ini sepertinya tidak bisa bantu. Itu untuk yang plasma dan yang di luar HGU. Terus ada lagi pihak mungkin Satgas ya. Nih mohon maaf di luar nih. Kami masuk tidak boleh. Alasannya ini nih, oke lah. Kemarin terjadi demo, ya. Katanya Sukadana tidak boleh bawa senjata. Boleh, kami tidak bawa senjata, silakan. Tapi yang di dalam bawa parang, keluar malah nantang, bahasa, pakai omongan. Namanya Pak Erwin, silakan cek, Pak Ari tahu. Hampir saling bunuh kemarin gara-gara Bapak Siko itu. Kalau terlihat di Sukadana, jangan salahkan masyarakat karena belum ada damai di sana, Pak. Belum ada damai, jangan salahkan masyarakat. Kalau R6B itu masih ribut gara-gara orang itu. Satu, gara-gara itu. Terus ketika masyarakat mau cari sesuatu nasi atau cari ikan untuk lauk bawa pulang, malah tidak boleh. Ada win solution dari pihak R6B katanya, boleh dari sebelah sana, jangan dari pos, buat pelataran. Ya sudah dibuat, ketika dibuat diambil, padahal barangnya pelatarannya sudah ditaruh di kebun. Nah itu yang terjadi, mungkin Bapak selaku pimpinan yang teratas mungkin tidak tahu, tapi di lapangan terjadi seperti itu. Itu yang terjadi di Nemaika di masyarakat. Terus tolong ketika kami sudah buat keputusan, ya pihak R6B silahkan mau menanggapi atau tidak, tapi keputusan kami ketika ini sudah dikembalikan ke kami, R6B tidak mau ikut campur. Yang di luar HGU tidak ada aktivitas, tanah yang di sana tidak boleh dilewati. Ya, kalau itu tanah masyarakat yang sengketa, karena yang HGU di sana ada batasnya sendiri, ada pelangnya sendiri. Jadi kalau kita tahu aturan ada izin MB-nya yang bangun di luar HGU itu tahu pasti. Terus biasanya kalau sudah ada HGU, buat pos itu dalam HGU, tidak di luar HGU. Biasanya seperti itu. Tapi karena ini belinya dengan orang yang tidak bahasanya tidak suci, bahasa orang itu pengen kaya diri dan R6B tutup kuping masalah itu, ya silahkan, tidak apa-apa. Keputusan kami hari ini, kalau tidak ada keputusan jelas, tidak ada aktivitas lagi di luar HGU itu. Tanah yang LD0 atau bahasa yang itu, atau bahasa menyebutnya lebak urut. Dan ketika plasma cair nanti tidak usah dicairkan dulu sampai masalah Desa Sukadana selesai. Itu saja, terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari masyarakat dan saat ini kami adalah pemerintahan desa. Jumlah kami kurang lebih 12 orang.
BPD 5 orang, artinya 17 orang. Mulai saat ini disampaikan oleh Pak BPD, kami melepaskan. Kalaupun hari ini tidak ada kesepakatan terbaik, kami sebagai pemerintah jangan disalahkan lagi. Apapun yang terjadi, kami tidak akan mau tahu lagi sebagai pemerintah. Karena tampaknya menjadi runyam. Ketika kami dibenturkan dengan si X yang mengklaim tanah itu, alas tanahnya itu lagi tidak pas disampaikan oleh Pak Marbaik tentang kepala desa. Kalau dia mau ambil tanah dari dulu 2001 sampai 2007 orang tuanya punya usaha di situ. Jadi kami tegaskan, kami selaku pemerintah, kalaupun terjadi ke depan, mohon izin Pak Kapolres, jangan lagi disalahkan, kami tidak akan minta izin dan kami tidak akan melaporkan. Maru kendaknya apa di masyarakat. Karena masyarakat aku yakin saat ini mereka lagi berpuas dengan keadaan ini. Terus terang Pak Junta, ketika kita bertemu di pagi sore, masyarakat kami negatif dengan kami. Sampai-sampai kami sudah ada deal dengan perusahaan, tapi nyatanya tidak ada. Jadi daripada hal itu menjadi beban kita semua, mohon izin Polres, tegakkan hukumnya sebenarnya. Terima kasih, demikian, minta maaf. Di pihak RNB sudah memfasilitasinya, ya, baik dari masalah CSR maupun masalah hak ibu tadi. Jadi saya berharap juga kepada pihak terkait nantinya ini bisa terselesaikan dengan baik, ya. Artinya pihak dari RNB juga kan mesti mencari, ya, mungkin mencari siapa sih sebenarnya, gitu ya. Jadi tolong kepada masyarakatku, wargaku bersabar, ya. Insya Allah ini akan diselesaikan dengan baik ya, oleh pihak RNB. Itu Pak ya. Ya, begitu saja Pak. Sabar ya. Sabar ya. Iya. Makanya penyang kami awal, abaikan dulu yang lain, perusahaan untung kami dapat percaya jadilah. Apa enggak? Yang bermain ini masih tidak dibenturkan musyawarah dengan 80. Pak, izin Pak. 80 itu 70% dari 80 termasuk uang yang punya tanah mengklaim yang di luar HGU tadi. Dan mau lah cuma kalau dari HPH panggil seluruh 80 termasuk aku akan seperti hadir. Bertanda tangan di bawah itu bahwa kami adalah atas nama desa. Aku yakin 70% tadi no. Karena ada kaitan dengan yang di luar HGU tadi. Nama-nama itu. Kalau kami nak dibenturkan lagi dengan jaksa, kami nanti itu mohon izin maaf. Jadi sudahlah, kalau memang itu yo yang terjadi kami juga tidak tahu. Kami sudah mengawal sebagai pemerintah, kami sudah meredam dari 2001. Sampai jaksa, benar jaksa mengawal itu. Kami sampaikan surat ke BPN. Waktu itu ke BPN provinsi, ke Kejati, sampai saat ini slow respon. Ya memang benar, negara kita ini banyak sumber fakta nulis sepedana wae. Benar. Udahlah. Mundurin saya beda. Manisi. Yang diadakan cuma dari legal itu kan kuasa hukum berusaha. Bicara usaha. Pak ya. Yang jelas intinya apa yang jadi tuntutan masyarakat nantinya akan saya sampaikan juga ke Bapak Bupati supaya ini lebih terang ya, lebih jelas apa yang nanti saya sampaikan dengan Bapak Bupati dan apa yang disampaikan juga kembali kepada saya, nanti akan saya sampaikan kepada masyarakat. Ya, kalau asal tanah awal waktu zaman Pak Aris dipastikan dia misalnya ada atau tangan alas tanah awal itu, aku pastikan beliau mungkin menolak tidak ada. Cuma kalau memanfaatkan jabatan waktu itu, maaf yang kepala desanya X, BPD Z, itu ketemu. Aku baca kanan di warung yang situ membuat itu gawe, udahlah buat SPH. Yo,
rakyat. Ya, jadi sudah sepakat di kami masyarakat pada nama sampai disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Kalau memang hari ini tidak ada kesepakatan, jadi mohon maaf untuk melintasi Sukadana, mohon maaf R6B tidak kami izinkan. Setuju. Jadi kalau memang nak liwat silakan jalan liwat selain Sukadana. Buat jalan lewat rumah. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya ada aksi, ya selama ini sudah meredam, ya kami sudah tidak terjual lagi Pak. Ya, kami sudah lepas, mediasi sudah kami lakukan dari tahun 2001 sampai sekarang, namun hasilnya nol. Jadi apapun dari masyarakat, ya kami daripada kami tidak disalahkan lagi. Ya, jadi masyarakat yang nak terbang sama itu terbanglah, yang merasa punya gitu, ya. Foto lah, ya. Nah, nak demo lah. Kami jarang kami tidak lanjutkan, ya kan? Pak Willy, ya. Kaca mobil aku pecah Pak. Waktu itu nah, oleh polisi masalah ini. Aku tidak tahu apa timano itu. Ya, kan ini masyarakat, ini ramai, biarlah. Ya mau Bapak jadi terus sebenarnya. Bapak jujur presiden yang persoalan itu. Tadi kan dikatakan oleh Pak Bungkar itu ada tanaman di atas lahan orang Jawa. Akan kerjasama. Tapi jadi kami itu siapa Pak? Ngomong ke saya. Selama pemerintah tidak ada musyawarah desa. Ngomong ke siapa? Ada kerjasama lagi. Atau kerjasama itu ada penjual, atau kerjasama ada itu lagi. Yang di luar lagi itu. Tadi kan ada dikatakan ada kerjasama. Sampai perusahaan besok nanam sawit di atas lahan di luar lagi itu. Atau perusahaan itu sudah tahu tahun sekian ini pasti ribut. Sedang ambil keuntungan baru depan. Kalau 30 saya Kalau jujur Pak, siapa pelakunya? Ini saya mau BPN dekat, kalau bukan BPN tahu itu kalau BPN mau sertifikat itu tadi palsu. Yang di sekitar itu tadi yang berjalan tangan palsu. Saya mau BPN dekat di sini. Baik, terima kasih. Pak, umum ke siapa yang kerjasama? Kepada pihak desa telah menyampaikan hal itu sebagai berikut. Jadi untuk hari ini karena pihak dari Pemda yang kami undang juga tidak hadir, jadi untuk kami tetap berusaha melaporkan ini ke Bupati apa yang pasti ada tindak lanjut masalah kesepakatannya. Tapi untuk masyarakat ya kami menyampaikan hanya untuk menahan diri. Ya kami hanya menyampaikan itu. Jadi agar tidak terjadi hal yang sifatnya negatif. Oleh karena itu perundingan tidak akan selesai di sini, Pak Dita ya. Jadi kita upayakan untuk musyawarah di tingkat yang lebih luas, lebih elegan dan lain sebagainya supaya kita terukur tindakan. Tapi jika memang itu sudah dilalui dengan lika-liku yang model begini, ya kita tidak tahu yang namanya masyarakat lapar, kita tidak bisa menutupi. Ya, hati lapar dalam kutip. Nah, jadi dengan itu kepada pihak desa kami melalui kesempatan ini silakan mengkaji ulang kegiatan ini. Tidak puas pasti tidak puas, tapi inilah kesempatan kita hari ini. Jadi PAP itu menyampaikan itu. Ternyata lika-liku yang kita lalui akan dibahas lagi di tingkat desa, dan nanti kami dari kecamatan akan melakukan itu ke Bupati. Nanti besok Pak Jaman langsung kami pihak Bupati karena kami lapor kemarin. Jadi apakah nanti ada perundingan berikutnya atau tidak, masalah kami hanya menyampaikan supaya tidak ada aksi dan tidak ada yang namanya anarkis dan tidak ada tindakan yang arogan. Itu himbauan kami. Tapi terlepas itu, dan mungkin posisi tidak tidur lagi misalnya. Nah itu. Jadi disitulah aku mohon tetap bersabar. Jika memang perjuangan kita belum berhasil, aku yakin dengan yang tulus kita yang gigih akan berhasil di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Camat. Untuk acara hari ini nampaknya sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.